Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penderitaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani.
Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah sekali lagi dalam ibadah online. Kita percaya Tuhan terus menyertai kehidupan kita dalam kondisi kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Bapa, dalam situasi apapun, biarlah Engkau turut bekerja atas setiap kami, karena kami percaya Bapa, rencana-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Kau boleh pimpin ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang mau terbang bersama Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Firman
Mari siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita katakan dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau,
kami naikkan ucapan syukur dan puji kami di hadapan Engkau buat pagi hari ini, atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati membawa bangsa kami, Indonesia, di hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami perlu tangan-Mu yang kuat untuk menopang dan memulihkan negeri kami Indonesia. Tuhan, lepaskanlah Indonesia dari malapetaka, dari pandemi COVID-19, dan lepaskanlah bangsa Indonesia dari segala anarkisme, dari segala roh perpecahan. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Bapa tetap tinggal diam di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau katakan shalom bagimu Indonesia, shalom bagimu Indonesia. Tuhan, Engkau berkati pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, TNI, Polri, pemimpin-pemimpin daerah, sampai ke tingkat RT RW. Turunlah roh takut akan Tuhan dalam memerintah negeri kami. Turunlah hikmat dan kearifan-Mu atas pemimpin kami dalam memerintah negeri ini, sehingga mereka diberikan rancangan-rancangan yang terbaik yang berasal daripada-Mu untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan ekonomi negeri kami. Bapa, kami juga mau bawa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko dengan keempat wakilnya. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu ini, biarlah visi-Mu yang berasal daripada-Mu Tuhan, Tuhan curahkan untuk membawa kami semakin mengenal-Mu. Biarlah Engkau berkati Tuhan kesehatannya, keluarganya, apapun yang diperlukan, Tuhan yang menyediakan. Dan berkati Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang ada untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan sebagai messenger Pentakosta-Mu untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir. Bapa, kami juga ingat akan gereja-Mu di tempat ini, gereja GBI Pos Pengomen. Kami mau bawa Bapak Gembala kami, Bapak Hendro Basuki, dan Wakil Gembala kami, Pak Dion. Tuhan, Engkau yang menguatkan tongkat penggembalaan bagi Bapak Gembala kami. Biar Engkau berikan unity antara gembala dan wakil gembala kami dalam mengembalakan jemaat-Mu di sini. Tuhan, Engkau berkati Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada untuk memperlebar kerajaan-Mu. Engkau berkati Tuhan keluarganya. Engkau berkati Bapa kesehatannya. Biarlah Tuhan yang sempurnakan untuk kesehatan wakil gembala kami. Kami tahu Tuhan, perkenanan-Mu ada bagi gembala dan wakil gembala kami. Tuhan berkati anak, istri, cucu dan menantu. Tuhan, ada perisai-Mu setiap keluar masuknya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pagi ini beribadah, memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan, biarlah pemulihan keluarga lepas keluarga Tuhan berikan bagi jemaat-jemaat-Mu. Ada terobosan-terobosan untuk setiap permasalahan mereka. Ada jalan keluar Tuhan, ada pemulihan, ada kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan berkati juga anak-anak mereka untuk sekolahnya. Tuhan, biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu menyertai jemaat-jemaat-Mu
yang pagi ini sedang beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu dan persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi pegangan, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Mari jemaat, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Saya tangkap siaran kami ini. Selamat ketemu lagi. Percaya semua saudara di dalam keadaan yang baik semua. Puji Tuhan. Saudara, kita di dalam mengikut Tuhan Yesus, kita harus mengikuti segala pengajarannya, segala yang diperintahkannya, karena kita mengikut Tuhan Yesus, bukan berhenti beragama, tapi lebih kehidupan kita lebih dari beragama, yaitu mengikut Yesus. Kalau mengikut, pasti semua kelakuan, tindakan, ucapan apapun yang kita lakukan seperti Tuhan Yesus. Mungkin saudara berpikir, kok menjadi Yesus? Bukan, kita bukan menjadi Yesus, kita mengikut Yesus. Jadi, ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan juga. Puji Tuhan, banyak orang panik saat-saat ini, tapi kita anak Tuhan, jangan panik berlebih-lebihan. Waspada saja, jaga-jaga saja, ikuti segala aturan perintah dari pemerintah. Jadi selama kita mengikut apa yang pemerintah sampaikan, kita ikuti saja. Saya percaya saudara semua, pada waktunya nanti dapat sampai dalam keadaan yang selamat. Tuhan, saudara mengikut Tuhan Yesus yang ditunjukkan yaitu kasih. Lagi kasih. Hanya orang ngomong kasih, gampang diucapkan, sulit dilakukan. Saya katakan bisa kita lakukan, asal bersama Tuhan Yesus. Kita mengandalkan kekuatan sendiri tidak bisa. Kudus yang pimpin kita, pasti kita bisa melakukan semua perintah Tuhan yang sudah difirmankan. Oleh karena itu, pentingnya, perlunya kita membaca Alkitab setiap hari. Baca. Kalau baca, saya juga baca setiap pagi. Baca. Seberapa kita baca, nggak ada aturan sekian lembar, sekian ayat, sekian pasal. Nah, baca aja. Rasa sudah cukup, ya oke, nggak apa-apa. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada kita, bebas, tapi terpimpin. Nah ini ya, bebas, tapi tidak kebablasan. Saudara, ucapan kasih-kasih dari Tuhan Yesus itu harus kita juga praktekkan, kita lakukan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib, dia masih buktikan dengan kasihnya itu luar biasa.
Mungkin ada pertanyaan, mana bisa Pak? Saya bilang sekali lagi, bisa. Ya, bisa. Karena Tuhan memberi kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang memimpin kita. Karena Tuhan sendiri katakan, Kudus Roh Penolong. Roh Penolong. Ya. Pagi hari ini yang ingin saya firman Tuhan taruh di hati saya, yaitu bagaimana Yesus di atas kayu salib masih menyatakan kasih-Nya. Ada 7 ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus dihajar, dipukul, ditusuk, di apapun, masih Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang Dia perbuat." Luar biasa, luar biasa, ya. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun Dia dianiaya, Dia kesakitan, tapi masih bisa keluar. Ampunilah mereka, Tuhan, karena Dia tidak tahu apa yang Dia perbuat. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin fitnah, mungkin ujaran kebencian atau apapun. Katakan, ampuni mereka. Amin. Ampuni mereka. Karena pengampunan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mengampuni. Mengampuni. Jadi saudara, di dalam mengikut Tuhan Yesus, jangan ada simpan-simpan amarah benci. Orang marah bisa, sampai kapanpun kita bisa marah. Tapi ingat, Alkitab katakan, kamu marah, jangan simpan amarahmu. Ya, tapi hati-hati terbenam, hilang, lupakan. Ya, forgive, ya, forgive. Ampuni, lupakan. Itu yang Tuhan ajarkan. Kita juga harus lakukan itu. Seandainya saudara tidak melakukan pengampunan, percuma. Kalau saudara datang kepada Tuhan, minta atau apapun, karena Tuhan ajarkan sendiri bahwa ada yang katakan, yaitu ampuni Tuhan, seperti juga kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul? Jadi siapa dulu? Dari kita dulu mengampuni, baru bisa datang kepada Tuhan minta diampuni. Selama kita tidak mengampuni orang lain, percuma doa saudara tidak sampai ke sana, ke surga dengan Tuhan Yesus. Mentok, ya, mentok di langit yang seperti tembaga itu kembali lagi tidak didengar dan akhirnya tidak ada jawaban. Enak. Saya sebagai gembala, ya, walau apapun
yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan sampaikan, orang nggak seneng itu pasti ada. Pasti ada. Apabila kita dengar mereka, ya ampuni sajalah. Yang kedua, jadi semua ada tujuh ucapan Tuhan Yesus yang saya lihat. Ya mungkin kalau saudara ada yang lebih ya silakan aja, apa namanya juga kita lihat. Yang kedua yaitu ucapan keselamatan di Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya. Jadi ucapan ini ketika namanya penjahat yang ada di kiri kanan Tuhan, satu orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu berkata, ya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Di saat yang akhir-akhir, penjahat ini akan mati juga yang salib bersama Tuhan Yesus. Ada dua, yang salah satu katakan ini, "Ingat ya, apabila Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Hanya percaya Tuhan Yesus, manusia diselamatkan. Ya, dengan contoh ini banyak orang bilang, udahlah nanti ngikut Yesus kalau kita sudah sakit gawat, mau game, ya baru terima Yesus. Tunggu dulu. Ada kesempatan nggak untuk bicara ini? Untuk bertobat? Ya, ini pertobatan dari penjahat. Kalau dia percaya Yesus Tuhan. Kan firman Tuhan katakan, dengan lidah orang mengaku, hati percaya, ya, hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, selamat. Ya kan? Selamat, manusia sudah selamat. Ya, ceritanya kalau sampai kita nggak sempat, ya kemana sudah tahu sendiri. Namanya surga di mana. Dan di sini dikatakan juga, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Berdasarkan ayat ini, jelas orang yang mati dalam Tuhan ditaruh di Firdaus, tempat penantian di Firdaus. Ya. Ini, jadi kita tahu bahwa kita yang mati dalam Tuhan, percaya Tuhan Yesus, kita dibawa ke Firdaus. Ya kalau yang nggak percaya bagaimana? Yang nggak percaya dibawa ke Hades. Ya, Anda tahu itu pasti nggak enak. Ya. Kalau di Firdaus jelas enak, ya. Sambil menunggu nanti, ya kita ada waktu penghakiman nanti. Karena firman Tuhan bilang semua orang akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Iya. Jadi kita itu kalau dalam Tuhan udah tenang aja. Keselamatan yang sudah kita terima harus kita kerjakan. Ya Pak, harus kita kerjakan. Manusia berubah, karakter berubah. Yang dulu gak terimaan, langsung marah, emosi. Sekarang udah tertekan, ditekan emosi. Masih bisa ya, mendengar suara orang, nasihat dari orang. Dulu emosi apa, sekarang berubah. Karena orang
di dalam Tuhan ada yang namanya pembaruan budi. Ya, dirubah. Kalau bisa sekaligus, ya puji Tuhan. Ya, tapi pada umumnya ya berubah pelan-pelan. Yang penting berubah. Ya, berubah. Kalau nggak berubah, percuma. Dari dulu, sekarang begitu aja. Wah, itu jelas dia tidak mengikut Yesus dengan benar. Orang mengikut Tuhan dengan benar, pasti ada namanya perubahan. Puji Tuhan. Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anak-anakmu." Ya, inilah anakmu. Kemudian ya, katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu ya, murid ini menerima dia di dalam rumah. Di atas kayu salib, di saat yang gak enak, masih keluar kata-kata dari Tuhan Yesus. "Milo, ibu, milo anak-anakmu." Itu bahasanya lah ya. Pada ini teman pengikut Tuhan, dia bilang, inilah ibu. Inilah di dalam Tuhan kita satu keluarga. Siapa saja kita anggap keluarga. Jangan membuat perbedaan. Lu siapa, gue siapa. Gak perlu. Enak aja kita panggil semua orang saudara. Jangan membeda-bedakan karena kulit, warna kulit, karena kepandaian, karena kecakapan kita, karena kaya. Di hadapan Allah kita semua sama. Yesus katakan, semua keluarga. Ibu, ini anakmu. Saudara-saudara, ini ibumu. Jadi semua ikuti saja. Enak kok. Enak. Kalau saya dari kecil memang sudah terbiasa ya, artinya dengan karyawan-karyawan dari bapak saya dulu, namanya di pabrik, waktu saya masih di Lasem ya. Ini banyak sekali pedagang yang jual es. Saya nggak pernah beda-bedain. Kalau ada yang mengeluh apa-apa, oh saya kasih duit. Ya, itu waktu masih kecil. Apalagi sekarang. Saya nggak pernah beda-bedain. Semua sama. Tapi jangan minta duit, jangan tabung. Jangan minta duit. Kita doa sama Tuhan, orang gerakin, orang akan beri. Amin. Sampai kita ini. Saya nggak pernah minta sama orang, siapapun. Diberi, saya terima. Saya bukan lihat nilai jumlahnya atau berapa. Hati orang itu memberi, saya terima. Jadi hamba Tuhan, jangan minta-minta. Tangan lebih baik memberi ya, daripada begini, enak begini. Amin. Inilah ajaran Tuhan. Ya. Jadi kita harus menganggap semua keluarga. Berikutnya kita lihat di Markus 15 ayat 34.
Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Inilah kata-kata yang bagaimana Yesus adalah manusia, 100% manusia. Ya, masih merasakan sakitnya. Dia adalah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Setelah kematiannya, setelah kebangkitannya, Yesus menunjukkan keilahiannya. Ini terbukti. Dia merasakan, aduh, nggak kuat lagi. Sampai dia katakan, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Wah, waktu itu memang penderitaan paling top saat itu yang dialami Tuhan Yesus. Luar biasa. Tapi dia punya tugas, ya, harus selesai, yaitu menyelamatkan manusia di bumi ini. Jadi tujuan Tuhan Yesus untuk semua manusia, ya, selamat. Ya, kalau yang percaya mengaku Yesus Tuhan Allah Juru Selamat kami, selamat. Ya, kalau nggak ngikuti, nggak percaya, ya tidaklah. Ya, jadi kita harus paham masalah ini. Waktu itu Tuhan Yesus yang sebagai 100% manusia, dia merasakan juga bagaimana penderitaan saat itu, ya, yang begitu luar biasa. Baik, berikutnya kita buka juga Yohanes 19 ayat 28. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah, ya, yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus melakukan perintah. Demikian juga kita taat dengan segala perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yesus taat sampai dia mati. Luar biasa. Kita juga taat sampai kita mati juga, sampai kita dipanggil Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan berubah, jangan pindah. Keselamatan di dunia ini tidak ada. Di kolong langit ini tidak ada nama yang mana kita bisa beroleh selamat. Hanya nama Yesus. Jadi, ya, saudara dan saya bisa mengikut Tuhan Yesus karena Dia yang memilih, bukan pilihan saudara. Kalau agama, manusia memilih, ya, memilih agama ini, agama itu, ya. Tapi di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang memilih kita. Dan kalau Tuhan yang memilih kita, jangan coba-coba saudara pindah, ya. Pilihan dari Tuhan ini, jangan sampai kita pindah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita pertahankan, kita pikul salib. Pikul salib. Kalau Yesus pikul salib sampai di Bukit Golgota, kita juga pikul salib sampai saat yang terakhir. Percaya, yang kekal itu kita di surga. Pasti
Kalau kita taat melakukan segala perintahnya. Kalau enggak, ya dihakimi lagi sama Tuhan. Urusannya nanti, urusan Tuhan. Ya, di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya, seperti saya katakan, Yesus manusia 100%. Ya, sampai kematiannya. Ya, dia merasakan juga haus. Ya, dikatakan di situ, ya, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Keterlaluan mereka. Di saat yang begitu kehausan, dikasih anggur asam lagi. Bagaimana saudara? Dia Tuhan Juru Selamat kita yang mengalami penderitaan begitu dahsyat luar biasa. Ya. Coba bayangkan, haus dikasih anggur asam lagi. Maka Tuhan Yesus katakan juga, tanda sudah minum pada orang yang meminum. Ya. Beri minum. Jangan seperti mereka yang sudah menyalib orang kehausan di saat yang begitu diberi, ya. Dan ada satu ucapan Tuhan di sini, sudah selesai. Apa artinya? Yaitu Tuhan melakukan tugas, ya, selamatan dengan tumpah darahnya, hapus dosa manusia. Di situ Tuhan katakan sudah selesai. Berarti ada tugas yang harus diselesaikan. Demikian juga kita di saat nanti memang kalau saatnya Tuhan mau panggil kita katakan juga sudah selesai Tuhan. Ya, sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Jangan lupa, ada tugas buat saudara dan saya. Beritakan, karena Tuhan juga katakan di Matius dalam ayat itu, beritakanlah Injil ini sampai kemana aja, seluruh muka bumi. Ajarlah mereka. Jadi ada pengajaran juga. Baptislah mereka, ya baptis juga. Ya, kalau dibilang baptis ya gini aja Pak, ini aja Pak, silakan. Tapi kalau tarik dari kata baptis itu baptiso, artinya ditenggelamkan, dicairkan, ditenggelamkan, di cairan, penuh ditutup. Itu namanya baptiso. Ya, silakan aliran mana, tapi GBI baptisan adalah celup masuk dalam air. Kenapa? Tuhan Yesus juga masuk di dalam air celup. Ini ya, soal pendapat bagaimana? Silahkan. Ya, kan urusan kita dengan manusia dengan manusia. Ya, urusannya Tuhan dengan masing-masing
orang di dunia ini. Amin, saudara. Jadi, ya, di saat yang terakhir juga, Tuhan masih mengucapkan, yaitu di Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi sebetulnya manusia itu dari nyawa kita itu dari Tuhan, ya, nyawa kita dari Tuhan. Kalau kita mati dalam Tuhan, kembali lagi kepada Sang Pemberinya, yaitu Tuhan Yesus. Apa kita, ya, yang memberi nyawa kita kembali, seperti yang diucapkan Tuhan Yesus. Ya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau saya ngantar jemaat atau siapa, ya, dikubur tempat pemakaman, saya pasti katakan manusia dari debu tanah kembali ke debu tanah. Nyawa kembali kepada Sang Pemberinya, yaitu Tuhan Yesus. Kembali Tuhan Yesus. Jadi kita harus jelas, harus tahu, ya, bagaimana Tuhan memberi kita nyawa. Kita harus pelihara. Jangan sampai kita melepas nyawa sebelum Tuhan yang mengambil nyawa kita. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Amin. Jadi kalau bunuh diri gimana? Bunuh diri, neraka sana lo tempatnya. Gak ada tempat lagi di surga. Karena dia yang memberi, dia yang mengambil. Nih, kita harus jelas. Jangan sampai, oh, dia kan pengikut Yesus, dia gini. Iya, terakhirnya bunuh diri. Ya, dia tidak pertahankan iman. Jadi segala sesuatu yang sudah kita mulai dari roh, dengan roh, kita harus akhiri dengan roh. Jangan kedagingan. Jangan. Kalau saudara melalui dengan kedagingan, ya itulah. Karena di dunia ini keinginan mata, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup, itu yang mempengaruhi kita. Tapi kalau di dalam roh, kita bersyukur. Apapun yang Tuhan beri, bersyukur. Kalau Tuhan kasih lebih, ya bersyukur. Bukan jadi orang Kristen terus miskin terus. Enggak. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberi kita hidup di dalam kelimpahannya. Jadi kita diberi hidup. Kalau taat, setia, diberi kelimpahan. Gak gampang ikut Yesus, gak gampang. Saya katakan, gak gampang ikut Yesus. Pikul salib, sakal diri. Ya, dipasangin kuk lagi. Waduh. Tapi ingat, penderitaan yang kita alami di dunia ini, bila dibanding kemuliaan yang kita terima nanti, yang kekal itu, waduh, gak ada artinya. Gak ada artinya. Gak ada artinya kita menderita di kecil. Kemuliaan yang akan kita terima nanti
luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai karena masalah di dalam kehidupan kita sampai kita meninggalkan Tuhan. Ingat, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya ulang kembali, yaitu saya sampaikan firman Tuhan itu pertama ucapan pengampunan Lukas 23 ayat 34, ucapan keselamatan kedua, ucapan keselamatan Lukas 23 ayat 43, yang ketiga ucapan kekeluargaan Yohanes 19 ayat 26-27, yang keempat ucapan penderitaan Markus 15 ayat 34, kelima ucapan penderitaan jasmani Yohanes 19 ayat 28, yang keenam ucapan selesai, Lukas selesai Yohanes 19 ayat 30, dan yang terakhir ucapan Tuhan Yesus yaitu ucapan penyerahan Lukas 23 4. Nah, ya, di sini saudara, ya, Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Jadi semua orang yang di luar Yesus, ya. Tapi kalau percaya, kalau nggak percaya dengan pengorbanan Tuhan, ya nggak bisa dong, ya enggak. Ini jadi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia seluruh muka bumi ini, ya. Tapi kalau nggak percaya, ya nggak selamat. Nih, jadi kita harus jelas. Jangan bilang yang penting selamat. Udah, tunggu dulu. Selamat tapi melakukan kehendaknya tidak. Ya, kita harus menjadi seperti Yesus, apa yang dia lakukan. Ya, baca nanti di rumah, ya, baca Filipi 2 ya 5-7 ini. Kita harus paham. Makanya baca Alkitab. Kalau sudah baca Alkitab, ada pendeta atau pengajaran yang seperti apapun, saudara tahu, wah ini nggak bener nih, ya, gitu kan? Udah. Tapi kalau kita nggak ngerti, wah ini bagus ini, enak, enak belum tentu benar. Tapi kalau kebenaran dari Tuhan pasti enak. Mari kita masuk di dalam perjamuan, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dilambangkan dengan roti dan anggur atau apapun, sirup yang berwarna merah yang sudah di rumah. Nah, sebelum kita masuk di dalam perjamuan ini, marilah kita berdoa masing-masing, mohon ampun untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita yang sudah kita lakukan selama ini, ya, sampai hari ini. Kita minta ampun, oke? Minta ampun, doa masing-masing. Dosikara labataya sakara, ilawara warabata sakara bataya labalala warabakit di sini di. Yesus, Tuhan Yesus, ampuni Abang semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah hamba lakukan. Ampuni. Dan segala pelanggaran yang sudah hamba lakukan, Tuhan, tidak akan hamba lakukan lagi. Karena kita tahu, Tuhan, pengampunan hanya daripadamu, Tuhan. Ampuni kami. Sebab kami akan masuk di dalam perjamuan ini, Tuhan Yesus, makan dan minum tubuh dan darah. Sucikan hati kami, pikiran kami. Kami mau masuk di dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, diangkat roti tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah buku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Kasih ibadah kita pada pagi hari ini, kita akhiri sama-sama angkat tangan untuk terima berkat. Saudara, sikapnya begini, menerima, saya sikapnya begini. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.